Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang yang beranggotakan 1. Fahmi Adiansyah Abdullah, 2. Jo Ariska Putra, 3. Muhammad Teguh Permana, 4. Taika Widya dari Okamoto, dan kelima ada Tegar Rifki Aulian yang akan membahas tema tentang fase-fase perkembangan dengan topik pembahasan yaitu fase konsepsi, fase prenatal, dan proses kelahiran. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh teman saya Teguh, selanjutnya saya Kak Eka akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fase konsepsi. Nah, fase konsepsi ini bisa dibilang sebagai peristiwa bertemunya sel telur, ovum, dan sperma. Konsepsi ini bisa disebut juga sebagai fertilisasi atau pembuahan. Nah, peristiwa ini terjadi di ampula tuba pada hari ke-11 sampai 14, terjadinya pada siklus menstruasi normal. Ovulasi juga menyebabkan matangnya sel telur sehingga siap untuk dibuahi pada fase konsepsi. Setelah tadi sudah melewati fase konsepsi, selanjutnya kita akan melewati fase prenatal. Nah, fase prenatal ini bisa juga disebut sebagai sebelum kelahiran, yang merupakan masa waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, atau bisa disebut juga sebagai awal perkembangan. Nah, masa ini terjadi berkisar sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan yang terbentuk pun cukup banyak, seperti kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lainnya. Perkembangan ini pun dibagi lagi menjadi 3, yaitu tahap germinal, tahap embrio, dan tahap janin, yang akan dijelaskan dan diberitahu oleh kawan saya. Tahap germinal. Fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi yang disebut zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Pembelahan sel yang cepat oleh zigot merupakan tanda dimulainya fase germinal. Tahap embrio. Fase embrio yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2 sampai 8 minggu sejak masa pembuahan. Selama fase embrio, kecepatan dalam proses pembedaan sel semakin intensif. Sistem pendukung pada sel mulai terbentuk dan organ tubuh mulai terlihat. Tahap janin. Fase janin merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Otak adalah salah satu hal yang paling menakjubkan dalam perkembangan prenatal. Selama perkembangan prenatal, neuron bergerak ke tempat yang seharusnya dan mulai saling berhubungan. Selanjutnya ada proses kelahiran. Jadi, tahapan perkembangan bayi dalam kandungan itu umumnya dibagi ke dalam beberapa trimester atau periode 3 bulan, yaitu ada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Trimester pertama. Pada tahap ini, di bulan pertama itu, sel darah terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang. Lalu sirkulasi darah pun dimulai. Juga tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut 65 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama itu, janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm. Lalu, pada bulan kedua, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk.
Di minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan dan kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Lanjut ke bulan ketiga. Di sini janin sudah berukuran hampir 3 cm. Otak bayi akan berkembang dengan pesat, ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah bisa mengepal seperti tinju. Lalu memasuki minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai terbentuk. Trimester kedua. Trimester kedua itu ada bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Yang terjadi pada bulan keempat yaitu berat bayi mencapai 42 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Tulang dan tengkorak semakin mengeras dan kemampuan untuk mendengarnya pun ikut meningkat. Indera perasaannya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Bulan kelima. Bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah berkembang dengan baik. Bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara Anda atau suara dari luar. Dan bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi sejenis kotoran janin yang bernama mekonium. Bulan ke-6. Bayi akan semakin terlihat seperti manusia kecil pada usia kehamilan yang memasuki minggu ke-22. Ia juga bisa merasakan gerakan dan mulai menumbuhkan rambut. Trimester ketiga. Ada bulan ke-7, bulan ke-8, dan bulan ke-9. Bulan ke-7, berat bayi mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru makin berkembang. Bayi mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban. Bayi telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan cegukan. Bulan ke-8, kepalanya terus bertumbuh mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya yang keriput menjadi semakin halus. Ia sudah bisa berkedip, tumbuh bulu mata, kuku, dan rambut lebih banyak. Tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan rahim yang kian membesar. Bulan ke-9. Sistem saraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering sebelumnya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada minggu ke-36. Berat badan bayi mencapai sekitar 3 kg dengan panjang 48 cm. Kesimpulan dari materi kali ini adalah perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh peran ibunya, terutama ketika masih dalam kandungan. Kecerdasan seorang anak bisa diawali dengan pemberian nutrisi yang baik pada saat dalam kandungan. Maka dari itu, sang ibu harus bisa terjaga baik dari segi fisik maupun secara psikologisnya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.